Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada wawancara dengan Erik ten Hag yang menurut gua sangat menarik apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, di mana ini wawancara dilakukan dengan via play dalam bahasa Belanda. Ditanyakan ya, apakah Anda akan bisa bermain sepak bola yang sama di Manchester United dengan yang Anda tunjukkan di Ajax? Erik ten Hag mengatakan tidak, tidak pernah. Kita tidak akan pernah bermain sepak bola seperti itu karena itu adalah dengan pemain yang berbeda. Itu juga bukan kenapa saya datang ke sini. Kita bermain sepak bola yang berbeda dari yang saya tunjukkan di Ajax. Karena saya harus melakukannya. Karena saya tidak bisa bermain di cara yang sama. Pemain itu yang memutuskan bagaimana Anda akan bermain sepak bola. Kurang lebih demikian ya. Ajax memiliki cara yang sangat tipikal dan juga punya karakteristik cara permainan. Dengan Manchester United, saya selalu ingin menunjukkan permainan sepak bola yang berbeda. Saya telah melakukannya tahun lalu juga. Kita bermain lebih direct atau lebih langsung ya, sepak bola yang lebih langsung di sini. Karena saya punya para pemain seperti itu di sini. Wow, ini menurut gua sesuatu yang besar ya, sesuatu yang mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena ini mengingatkan gue 2 tahun yang lalu lah ya, ketika Ralf Rangnick dipastikan tidak akan menjadi manajer Manchester United, atau sebelum Ralf Rangnick bahkan ya, ketika Ole Gunnar Solskjaer tidak lagi berada di Manchester United. Di situ ada perdebatan, di situ ada diskusi karena ada 2 calon kuat untuk manajer Manchester United, ada Mauricio Pochettino dan juga Erik ten Hag. Pada saat itu fans semacam kayak terbelah ya. Ada yang ingin Pochettino ataupun calon yang lain, termasuk contoh Antonio Conte dan juga Erik ten Hag. Dimana kalau yang gue ingat betul ya, di sosial media terutama, keinginan untuk mendatangkan Erik ten Hag bagi fans Manchester United itu tuh sangat besar. Nah, yang menarik adalah dasarnya apa nih? Kenapa ingin Pochettino? Kenapa ingin Erik ten Hag, Antonio Conte atau pemain lain? Termasuk juga Luis Enrique contohnya. Dasarnya adalah apa yang dilihat ya, apa yang dipertontonkan dengan tim sebelumnya. Tentu saja ada juga faktor-faktor lainnya seperti kayak pengalaman di Inggris, di luar Inggris, pengalaman di Eropa dan lain-lain. Tapi pada dasarnya banyak pilihan itu dijatuhkan berdasarkan permainan yang ditunjukkan oleh tim sebelumnya, termasuk Erik ten Hag. Tim sebelumnya Ajax Amsterdam, bagaimana Ajax Amsterdam ini bermain sepak bola dengan sangat menawan, dengan sangat agresif dan juga progresif. Kalau menurut gue, bagaimana pendekatan permainan yang juga enak untuk dilihat, di samping juga hasil yang juga bagus dan juga konsisten, terutama di Eredivisie dan juga di Eropa, mengejutkan pada saat itu. Menurut gue faktor itu menjadi yang terbesar kenapa kok fans ingin Erik ten Hag. Sekarang Erik ten Hag justru mengatakan dia tidak bisa menampilkan permainan tersebut di Manchester United. Dan pertanyaan ini ya diajukan dan dijawab 1 tahun setelah dia berada di Manchester United. Maksudnya apa? 1 tahun dia dalam tanda kutip mengalami masa adaptasi di klub, di kompetisi, dengan lawan yang berbeda, dengan di Eredivisie tentu saja kan. Lalu dia mengatakan dia tidak bisa memainkan dan tidak akan pernah bisa memainkan sepak bola di Ajax. Alasan utamanya adalah ketersediaan pemain yang tidak sama. Nah, ini sangat menarik ya. Bagaimana Erik ten Hag di musim pertamanya ingin mendatangkan pemain-pemain atau bahkan ya menghadirkan pemain-pemain sebagian besar yang memang dia sudah tahu karakternya, dia sudah tahu mungkin teknis, kualitas dan lain-lain. Tarel Malacia walaupun dari Feyenoord tapi dari Eredivisie, Lisandro Martinez tentu saja, Wout Weghorst yang didatangkan pun juga demikian. Pemain-pemain yang memang Erik ten Hag tahu gitu loh. Bahkan dia mengincar Frenkie de Jong. Ini kan menarik juga, Frenkie de Jong di tahun pertama dan ternyata tidak bisa dihadirkan.
Erik ten Hag juga mendatangkan Anthony contohnya dari Ajax, Lisandro Martinez, Anthony, bahkan asisten pelatih Michel van der Gaag itu juga dari Ajax di tahun pertama, ya kan. Namun memasuki tahun keduanya dia mengatakan dia tidak bisa memainkan sepak bola seperti yang sama di Ajax. Dia mengatakan sepak bolanya lebih direct. Dan gue juga ingat salah satu hal yang ditanyakan, seperti apa permainan sepak bola di Manchester United yang diinginkan. Pada saat itu Erik ten Hag tidak pernah menjawab seperti yang di Ajax. Seingat gue dia tidak pernah menjawab seperti itu, tapi dia memiliki konsep baru bahwasannya, kalau yang gue ingat ya, correct me if I'm wrong, tolong koreksi kalau gue salah, dia ingin memainkan sepak bola yang dengan transisi yang lebih cepat, lebih rapi. Itu sempat ditunjukkan musim lalu ya, ketika Manchester United menghadapi Arsenal, contohnya di Old Trafford, bagaimana gol dari Manchester United, gol-gol kemenangan itu diciptakan dari proses transisi yang rapi, yang cepat dan tajam. Ketika menghadapi Manchester City, itu pun juga demikian. Ketika banyak pertandingan menurut gue. Dan sepak bola yang seperti itu bukan, kalau menurut gue, bukan sama persis dengan apa yang dimainkan di Ajax Amsterdam. Walaupun ada juga sisi lain dari sepak bola Ajax, menurut gue secara ringan amatiran yang pernah dimainkan oleh Erik ten Hag, yang ditunjukkan juga di Manchester United beberapa kali, yaitu adalah berusaha untuk mendominasi dengan possession. Hal-hal demikian menurut gue, ya kalau dibilang di copy 100% sepak bola di Ajax, ya tentu saja nampaknya tidak, dan ini sudah ditunjukkan dari musim lalu. Musim ini pun juga demikian. Erik ten Hag nampak lebih ingin menciptakan atau menghadirkan sepak bola yang berbeda lagi. Lebih ke, gue gak mau bilang pragmatis, tapi mungkin lebih yang, ya sepak bola dengan transisi cepat, rapi, dan tajam. Tapi itu masih belum bisa terjadi di Manchester United saat ini. Bagaimana pemain-pemain yang didatangkan, menurut gue sebenarnya arahnya inginnya ke sana. Tapi ada hal-hal lain, ada faktor-faktor lain menurut gue secara ringan amatiran, sehingga Erik ten Hag masih belum bisa nih menghadirkan sepak bola tersebut. Pemain seperti Mason Mount menurut gue dihadirkan ya salah satunya tujuannya untuk itu gitu loh. Tapi gue sampai dengan sejauh ini masih mencurigai tiga faktor. Nomor satu adalah situasi fisik ya, dari pemain Manchester United yang nampaknya belum recovery betul. Ini dari situasi musim lalu, padatnya jadwal pre-season, dan ini terimbas di saat ini. Lalu juga, dan ini termasuk juga cedera pemain ya kan, karena juga situasi fisik itu tidak bagus. Lalu nomor 2 adalah bagaimana situasi internal dari Manchester United. Ternyata para pemain ini masih belum bisa 100% didisiplinkan, 100% dibentuk karakteristiknya, seperti yang diinginkan oleh Erik ten Hag dalam membangun sepak bola, guys. Sepak bola yang juga diharapkan di Manchester United. Dan terakhir, nomor 3 adalah menurut gue situasi klub secara keseluruhan, ketidakpastian proses penjualan kepemilikan Manchester United, siapa yang akan mengatur urusan sepak bola, siapa-siapa saja yang akan diganti, siapa-siapa saja yang akan masuk, siapa-siapa saja yang akan diajak kerjasama, bagaimana gaya orang-orang tersebut. Ini kan menimbulkan tanda tanya besar, dan di dalam perusahaan menurut gue hal-hal seperti ini tuh bisa sangat mengganggu. Dan gue melihat di Manchester United ternyata pun juga demikian. Analisa gue, asumsi gue secara ringan amatirannya. Dan kalau ada fakta lain juga ya yang gue lihat, bagaimana pemain dari Manchester United juga, kalau untuk Erik ten Hag memainkan sepak bola yang diinginkan seperti yang di Ajax contohnya, ini juga tidak mudah karena ketersediaan pemain. Contoh saja ketika menghadapi Manchester City kemarin, Andre Onana itu didatangkan oleh Erik ten Hag. Gua bahas 11 pemainnya ya. Diogo Dalot itu didatangkan oleh Jose Mourinho. Harry Maguire diinginkan oleh Jose Mourinho, datang di waktunya Ole Gunnar Solskjaer, dan sempat termasuk berada di daftar jual ya kan di musim panas. Johnny Evans, pemain yang datang secara mendadak. Tadinya untuk latihan saja, tapi karena situasi di lini belakang Manchester United akhirnya dipermanenkan secara mendadak. Victor Lindelof didatangkan oleh Jose Mourinho dan bermain tidak dalam posisi terbaiknya. Sofyan Amrabat, pinjaman, didatangkan oleh Erik ten Hag. Christian Eriksen didatangkan secara gratisan oleh Erik ten Hag. Scott McTominay diberi kesempatan di zamannya Jose Mourinho dan sempat berada kabarnya kan di daftar jual musim panas ini. Bruno Fernandes didatangkan oleh Ole Gunnar Solskjaer dan tidak bermain di posisi terbaiknya. Dia kemarin bermain di posisi sayap kanan ya. Rasmus Højlund
didatangkan oleh Erik ten Hag, tapi bukan sebagai pilihan utama, ya kan? Dan terakhir Marcus Rashford, pemain yang memang mendapatkan tempat di Manchester United karena dipromosikan oleh siapa pada saat itu, oleh Louis van Gaal. Dan ya inilah mungkin kenapa kok Erik ten Hag juga tidak bisa menerapkan permainan di Ajax seperti yang dia katakan. Pemainnya berbeda, para pemainnya ini tidak sama. Dan hal yang tidak berhasil musim ini, ya, sesuatu yang ingin dibangun, prestasi tidak bagus, ya, kekalahan, juga posisi liga dan lain-lain. Lalu ini juga banyak membuat para fans ini seperti tidak sabar lagi, dan ini sangat gue sayangkan karena ada banyak pembelajaran dari manajer-manajer sebelumnya. Gue melihat banyak fans yang sepertinya lupa apa yang telah dilakukan oleh Erik ten Hag di musim pertamanya. Kalau sampai saat ini sebenarnya terlepas dari apa yang dicapai musim lalu, bahwasannya Manchester United dengan Erik ten Hag ini masih dalam tahap membangun sesuatu. Musim lalu ataupun juga beberapa momentum musim ini, ya, pressing sempat efektif, ya. Sempat kita nih cepat dalam melakukan transisi, dan juga ada seperti kayak ya pertahanan yang solid sempat ditunjukkan, tapi belum secara konsisten. Dan menurut gua ini menunjukkan memang ada sesuatu yang belum tuntas, belum selesai, belum paripurna pembangunannya, karena ini masih musim kedua dari Erik ten Hag. Sehingga kalau gue mendengar belum sudah tidak sabar dan menginginkan pelatih itu out, ya gue jadi pertanyakan ingin seperti apa lagi gitu loh. Karena Erik ten Hag seperti gue katakan, ya, datang dengan resume yang juga sangat bagus bersama dengan Ajax di Eropa dan juga di Eredivisie. By the way, banyak pendapat yang mengatakan siapapun yang melatih Ajax itu pasti akan sukses berhasil. Coba sekarang lihat, ya, Ajax ada di klasemen itu di Eredivisie ada di peringkat berapa? Setelah berapa pelatih hadir, Ajax Amsterdam ada di posisi mana saat ini? Di Eropa mereka ada di mana? Di Eredivisie mereka ada di mana? Menurut gue ini menunjukkan memang apa yang pernah dibuat oleh Erik ten Hag di Ajax itu luar biasa. Tapi jangan lupa, ada siapa juga di Ajax? Ada Mark Overmars, ada Edwin van der Sar. Ada siapa sekarang di Manchester United? Itu menurut gue juga sangat-sangat harus dilihat. Harus dipelototin, bahkan bukan cuma dilihat, ya. Dan ini sangat berpengaruh di permainan di atas lapangan. Nah, sekali lagi, walaupun Erik ten Hag menurut gue mendapatkan support yang berbeda dengan apa yang diraih oleh manajer-manajer sebelumnya, tapi ini masih belum paripurna supportnya. Sehingga dia pun juga masih berjuang, dia juga masih mengalami kesulitan. Contoh, bukan hanya soal mendatangkan pemain, tapi bagaimana pengaturan jadwal preseason. Apa tujuan dari preseason? Bisnis atau persiapan tim? Bagaimana perimbangannya? Lalu jika melihat situasi dengan kebugaran, bagaimana tim fisik dari Manchester United bisa tidak mensupport apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Hal-hal demikian menurut gue ini juga masih belum selesai pembangunannya di Manchester United. Lalu Manchester United tidak pernah memiliki sebelumnya, ya, posisi sporting director atau football director. Baru pada saat ini ada John Murtough. Tapi bagaimana kaliber dari John Murtough dibandingkan dengan tim-tim lain yang lebih mapan di Premier League contohnya? Gap seperti apa yang terjadi? Hal-hal demikian juga menurut gue harus dilihat. Sehingga balik lagi, gue agak sedikit sayangkan, ya. Tapi di sisi lain inilah kenyataannya, bahwasannya mengcopy apa yang sudah terjadi di klub sebelumnya, contohnya Ajax, itu tidak semudah seperti kayak... Ya tidak semudah itu saja lah dibawa permainan seperti itu ke Manchester United. Termasuk mungkin contoh Roberto De Zerbi yang luar biasa bersama dengan Brighton. Dan banyak dikatakan, wah, De Zerbi saja nih. Belum tentu dia juga bisa mengcopy permainan di Brighton dengan mudah di Manchester United. Dunianya berbeda menurut gue. Dan siapapun itu nampaknya akan mulai dari nol lagi di Manchester United. Dan Erik ten Hag sudah melewati titik nol itu, walaupun masih belum berada di titik yang 100. Tapi kalau pada saat perjalanan yang sudah selangkah demi selangkah ini, tentu saja ada naik turunnya, ada maju mundurnya. Ditarik lagi ke posisi 0, ya Manchester United harus mulai lagi dari awal. Harus, menurut gue, ya akan sama sih situasinya dengan manajer-manajer sebelumnya. Walaupun demikian, gue tetap berharap Erik ten Hag nampak dia sedang mencari filosofi baru.
Dia sedang mencari gaya sepak bola yang baru ya, dan ini butuh waktu, ini butuh proses, dan ini butuh support. Bagaimana menurut Sobat Football United menanggapi tanggapan dari Erik ten Hag ini? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.